Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Oktaviani, merupakan mahasiswi dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik head to toe, yang mana dilakukan dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan menggunakan 4 teknik, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Jadi nanti akan memeriksa bagian kepala, dada, abdomen, dan ekstremitas. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, terlebih dahulu kita meminta izin kepada pasien tersebut. Permisi Ibu, benar ini dengan Ibu Erina Siska. Baik Ibu, perkenalkan saya Siti Oktaviani akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui status kesehatan Ibu. Kira-kira waktu 30 menit, apakah Ibu bersedia? Setelah mendapatkan izin dari pasien dan bersedia, terlebih dahulu kita akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Permisi Ibu, saya izin sebentar untuk menyiapkan alatnya Ibu. Untuk pemeriksaan fisik yaitu ada penlight, otoskop, hammer reflex, stetoskop, garpu kala, dan handphone. Baik Ibu, saya sudah menyiapkan alatnya sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Ibu sudah siap? Baik Ibu, pertama saya akan memeriksa bagian kepalanya Ibu ya. Jadi untuk pemeriksaan kepala kita akan melakukan inspeksi dan palpasi. Inspeksi kita akan melihat apakah rambut pasien ini rontok, kemudian apakah berpotombe, berbau, dan kulit kepalanya apakah kotor. Kemudian kita juga akan melihat kesabaran rambut pasien ini apakah merata atau tidak. Ibu, apa bisa dibuka ikat rambutnya? Buka ya Bu. Baik, kita akan melakukan inspeksi. Kita lihat rambutnya pasien ini apakah rontok. Terlihat bahwa rambut pasien ini tidak rontok. Kemudian kita akan melihat apakah pasien ini berpotombe. Permisi ya Ibu. Dan kita akan mengecek apakah rambut pasien ini berbau dan kulit kepalanya apakah kotor. Dan terlihat ya bahwa pasien ini tidak berpotombe, kulit kepalanya tidak kotor, tidak berbau, dan terlihat bahwa kesebaran rambutnya itu merata. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui apakah di kepala pasien ini terdapat benjolan dan rasa nyeri pada bagian tertentu. Ibu, nanti ketika saya melakukan perabaan, kalau terasa nyeri, tolong katakan ya Ibu. Baik. Apakah ada rasa nyeri Bu? Pasien mengatakan tidak ada nyeri pada bagian kepala tertentu, dan kita raba tadi tidak ada benjolan ya pada bagian kepala. Setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik kepala, selanjutnya kita akan memeriksa dahi pasien. Bagian dahi kita akan melakukan fingerprint, yaitu menekan dahi menggunakan ibu jari. Kemudian kita melihat tekanan yang kita berikan pada dahi apakah kembali dengan semula. Jika tekanan yang kita berikan kepada dahi pasien tersebut tidak kembali dengan semula, maka ada dugaan bahwa pasien ini mengalami dehidrasi. Ibu, permisi saya tekan ya dahinya Ibu ya. Dan kita akan menekannya kurang lebih 3 detik. Terlihat bahwa tekanan yang kita berikan pada dahi pasien ini kembali dengan semula, jadi tidak ada dugaan bahwa pasien ini mengalami dehidrasi. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian mata pasien tersebut. Misi ya Ibu, saya periksa ya bagian matanya. Kita akan melakukan inspeksi melihat sklera dan konjungtiva pasien ini. Sklera yang normal itu adalah berwarna putih atau berwarna kekuningan. Jika dia mengalami ikterik atau perubahan, sekaligus kita melihat konjungtivanya. Apakah kemerahan, itu kan normalnya kemerahan, atau apakah pucat. Baik, permisi ya Ibu. Tolong lihat ke atas Ibu. Lihat ke bawah. Sebelah lagi.
Terlihat bahwa sklera dan konjungtivanya pasien ini normal ya, di mana skleranya berwarna putih dan konjungtivanya itu berwarna kemerahan. Selanjutnya kita akan melihat ukuran dan bentuk pupil pasien ini, apakah isokor, miosis atau midriasi. Tolong Ibu lihat ke arah depan. Terlihat bahwa pupil pasien ini isokor, di mana normal ya, antara pupil sebelah kanan dan kiri itu memiliki kesamaan bentuk. Selanjutnya kita akan mengecek gerakan bola matanya itu, yaitu pupilnya dengan menggunakan pen light. Bisa Ibu. Selanjutnya kita akan mengecek ketajaman penglihatan pasien itu menggunakan Snellen chart. Ibu bisa melihat yang paling atas itu, Bu? Huruf apa Ibu? Kemudian yang barisan ketiga Ibu, paling pojok sebelah kanan itu huruf apa? K. Baik Ibu. Jadi kita akan mengecek medan penglihatan pasien ini antara mata sebelah kanan dan kiri. Ibu bisa tutup mata sebelah kanannya. Ibu masih bisa melihat huruf yang paling atas Ibu? Bisa. Huruf apa Ibu? Ya. Baik. Untuk sebelah yang kiri lagi Ibu. Masih bisa lihat Ibu yang atas? Huruf apa? Ya, baik. Udah Ibu. Selanjutnya kita akan mengecek kelopak mata pasien ini. Lihat persebaran bulu mata dari kelopaknya, apakah sebelah kiri dan kanan itu sama. Selanjutnya kita juga akan melihat kelopak matanya apakah mengalami dropping, ptosis, atau lagut talus. Baik, Ibu bisa melihat ke depan. Kita lihat bahwa persebaran bulu mata pasien ini serata ya antara sebelah mata sebelah kiri dan kanan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat juga kelainan kelopak mata pasien ini, apakah mengalami kelainan seperti ptosis, lagut talus. Dan Ibu bisa tutup matanya. Buka Ibu. Terlihat ya bahwa kelopak mata pasien ini tidak mengalami kelainan. Kita sudah selesai dalam pemeriksaan bagian mata pasien ini. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian hidung pasien. Kita akan melakukan inspeksi. Ibu bisa buka maskernya. Kita akan inspeksi apakah bentuk tulang hidung pasien ini normal. Kemudian lihat septumnya apakah berada di tengah. Selanjutnya kita akan melihat simetris lubang hidungnya. Kemudian sekaligus kita melihat apakah ada surumen, apakah hidungnya ini bersih atau kotor. Hadap ke depan Ibu. Kita lihat ya septumnya berada di tengah, kemudian bentuk tulang hidungnya normal. Bisa Ibu saya lihat ya Bu. Hadap ke atas Ibu. Terlihat bahwa hidungnya itu bersih ya. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui keempat sinus. Jadi ada sinus frontalis, sinus sphenoidalis, ethmoidalis, dan sinus maxillaris. Baik, kita akan cek keempat sinus dari pasien ini ya. Kita sudah mengecek bagian hidung dari pasien ini. Selanjutnya kita akan mengecek bagian mulut pasien. Kita akan lakukan inspeksi untuk mengetahui apakah pasien ini bau mulut, kemudian apakah ada sariawan, stomatitis gitu. Bisa buka mulutnya Ibu? Maaf ya Ibu. Tidak ada bau mulut ya. Kemudian juga kita melihat tidak ada sariawan dan stomatitis. Selanjutnya kita cek bibirnya pasien nih, apakah simetris, kemudian apakah lembab atau apakah ada tanda stenosis. Itu bisa mulutnya Ibu. Selanjutnya kita akan cek giginya pasien, struktur giginya, kemudian apakah ada sisa makanan, apakah pasien ini menggunakan gigi palsu. Bu, bisa. Selanjutnya kita lihat lidahnya pasien, apakah simetris, kemudian apakah kotor atau tidak.
Selanjutnya kita akan periksa ovulasi pasien, apakah ada peradangan atau apakah ada pembengkakan. Bu bisa buka mulutnya? Julurkan lidahnya ke depan, Bu. Buka lagi. Yang terakhir kita akan memeriksa tonsilnya pasien. Tonsil yang normal kan T1, di mana tonsil itu tidak membesar hingga sampai ke garis tengah, kemudian dia tidak membesar sampai ke garis tengah, atau dia tidak membesar melewati garis tengah. Bisa kau dudukkan lidahnya. Terlihat bahwa tonsilnya pasien ini normal ya. Kita sudah cek bagian dari mulut pasien. Selanjutnya kita akan mengecek telinga pasien ini. Kita akan inspeksi apakah ada kanalis seperti apakah dia bersih, apakah ada surumen, bernanah, dan lain sebagainya. Kemudian sekaligus kita akan cek membran tipaninya apakah utuh atau tidak. Permisi ya Ibu ya, saya cek telinganya. Sebelah. Permisi ya Ibu. Selanjutnya kita cek tes pendengaran pasien ini menggunakan garpu tala. Baik, kita akan cek pendengaran pasien ini, Riner ya, menggunakan 256 Hz. Ibu, ketika sudah tidak terdengar suara, tolong angkat tangannya Ibu. Kita cek pendengaran pasien Weber yang menggunakan 512 Hz. Ibu, nanti ketika saya cek telinga mana sebelah mana yang tidak sudah terdengar, tolong angkat tangannya Ibu. Misal sebelah kiri tidak dengar, berarti angkat sebelah kiri tangannya. Kalau kanan, angkat sebelah kanan. Ngerti Ibu? Jadi kita tes pendengaran Weber ya, menggunakan 512 Hz. Selanjutnya kita akan palpasi telinganya untuk mengetahui apakah ada nyeri pada daun telinga. Permisi ya Ibu. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada. Oke, semuanya lagi ada nyeri. Untuk lihat bahwa pasien tidak ada nyeri pada daun telinga. Memeriksa lehernya pasien, kita akan lakukan inspeksi dan palpasi. Inspeksi kita lihat bentuk lehernya pasien, kemudian warnanya, apakah ada pembengkakan, apakah terdapat jaringan parut. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui kelenjar limfe dan kelenjar tiroidnya pasien ini. Permisi Ibu. Coba penelan Ibu. Kita sudah selesai mengecek bagian leher dari pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bagian dada. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dada. Di pemeriksaan dada kita akan melakukan inspeksi, palpasi, perfusi, dan auskultasi. Tapi sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita meminta izin kepada pasien terlebih dahulu. Pak, saya ingin melakukan pemeriksaan bagian dada Bapak. Jika Bapak setuju, saya akan melakukan tindakan. Tapi jika Bapak tidak setuju, dia tidak apa-apa. Kalau Bapak setuju, setelah mendapatkan persetujuan dari pasien, kita meminta pasien untuk melepaskan bajunya. Pak, bisa lepaskan bajunya Pak, mohon maaf.
Pertama kita akan melakukan inspeksi, melihat warna kulit dadanya pasien, apakah ada bekas luka bakar, apakah ada panu, sianosis. Baik, permisi ya Pak. Terlihat bagian dada pasien ini ada bintik-bintik kemerahan. Pak, Bapak apakah ada alergi? Selanjutnya kita juga cek bentuk dada pasien ini. Apakah normal chest, barrel chest, pigeon chest, atau panel chest. Selanjutnya sekaligus kita melihat apakah pasien ini mengalami kifosis, lordosis, atau skoliosis. Permisi ya Pak, Pak bisa tingkat Pak. Permisi ya, Pak. Bentuk dada pasien ini normal chest ya, 2:1. Kemudian sekaligus kita melihat bahwa pasien ini tidak mengalami kifosis, lordosis, atau skoliosis. Jadi kita akan mengecek retraksi interkostalnya, apakah ada penyempitan atau yang menghalangi jalan nafasnya pasien ini. Pak, bisa tarik nafasnya Pak? Hembuskan Pak. Tarik lagi Pak. Hembuskan. Terlihat ya bahwa tidak ada yang menghalangi jalan nafasnya pasien ini. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Kita akan menyuruh pasien untuk menyebutkan 77. Kemudian kita akan mendengarkan getaran pada dada pasien. Apakah getaran sebelah kanan dan kiri sama, untuk mengecek vokal vernitusnya pasien. 77. Lagi Pak. 77. 77. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi, mengecek bunyi dada pasien ini. Terdengar bahwa dada pasien ini sonor ya. Selanjutnya kita akan mengecek batas paruh hepar pasien ini. Kita di bagian destra ya, bagian sebelah kanan. Dicek pada midclavicularnya. Selanjutnya kita akan cek batas paruh heparnya pasien. Kita lakukan di sebelah destra ya, bagian kanan. Dicek pada midclavicularnya. Terdapat perubahan sonor keredup ya pada ICS 5. Jadi kita bisa menentukan batas paruh hepar pasien ini berada pada ICS 5. Selanjutnya kita akan cek batas jantung pasien. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi batas atas jantung pasien. Kita lakukan pertama pada ICS 1 ya. Terdengar perpindahan suara sonor keredup. Jadi kita bisa menentukan bahwa batas atas jantung pasien itu pada ICS 2. Kemudian kita akan melanjutkan untuk menentukan batas bawah jantung pasien ini.
Masih terdengar suara redup ya pada ICS 5. Jadi kita bisa menentukan batas bawah jantung pasien ini berada pada ICS 5. Akan cek suara napas pasien ini. Pak, bisa tarik napas, Pak? Napas, Pak. Napas, Pak. Terdengar ya, pernapasan pasien ini inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi fasikular. Dan kita juga tidak mendengar ada tambahan suara seperti wheezing gitu. Kita ngecek bunyi jantung pasien ini, yaitu bunyi jantung pertama yaitu mitral dan tricuspid. Yang seperti sudah dikatakan tadi, mitral pada ICS 5 sebelah kiri dan tricuspid pada ICS 4 sebelah kiri. Yang pertama kita akan cek mitralnya pada ICS 5. Kemudian kita akan cek tricuspid pada ICS 4 sebelah kiri. Selanjutnya kita cek bunyi jantung kedua yaitu pada aorta dan pulmonar. Aorta itu berada pada ICS 2 sebelah kanan. Kemudian kita akan cek pulmonar pada ICS 2 sebelah kiri. Kemudian kita cek bunyi jantung ketiga ICS. Tidak terdengar ya bahwa pasien ini tidak ada pernapasan seperti irama pacu kuda. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan abdomen bagian perut pasien. Jadi nanti kita akan membagi 4 bagian. Jadi sebelah kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Kita akan melakukan inspeksi melihat warna kulit perut pasien, apa masahnya, apakah ada tumor. Kemudian juga kita melihat bentuk perut pasien, apakah rata, flank, atau buncit. Terlihat bahwa bentuk perutnya pasien rata ya, dan tidak ada massa atau tumor. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi. Auskultasi kita akan mendengar bising ususnya pasien. Bising usus yang normal kan 5-35 kali per menit. Dimana jika di bawah 5 kali per menit, maka pasien itu mengalami konstipasi. Sedangkan jika di atas 35 kali per menit, pasien itu mengalami diare. Untuk bising ususnya pasien normal ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan palpasi umum untuk mengetahui apakah ada nyeri pada abdomen pasien. Pak, kalau misalnya saya tekan atau raba ada nyeri, tolong katakan ya. Ini Pak. Di. Ada. Nyeri. Lihat bahwa pasien tidak ada nyeri pada bagian abdomennya. Selanjutnya kita akan mengecek heparnya, apakah ada pembesaran. Ya. Kita akan menyuruh pasien untuk bernapas. Jika kita merabah ada dorongan, bahwa bisa dikatakan pasien ini mengalami pembekakan hepar atau pembesaran. Tarik napas Pak. Napas. Tidak teraba adanya dorongan ya, sehingga bisa dikatakan pasien ini tidak mengalami pembesaran hepar.
Selanjutnya kita akan cek titik MC. Selanjutnya kita akan mengecek titik MC-nya untuk mengetahui apakah ada indikasi usus buntu. Ini Pak. Sakit? Sakit? Tidak. Pasien tidak merasakan sakit sehingga tidak ada indikasi bahwa pasien ini mengalami usus buntu. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada abdomen pasien. Bunyi yang normal itu ada bunyi timpani. Selanjutnya kita akan mengecek ekstremitas pasien, alat geraknya. Kita akan cek skala 1, yaitu pergerakan jari-jari pasien. Pak, bisa gerakkan jari-jari kanan dan kirinya? Berapa? Baik. Kemudian kita akan cek skala 2, yaitu pergerakan sendinya. Pak, bisa digerakkan sendi-sendi seperti ini? Kemudian skala 3, yaitu gerakan apakah pasien ini bisa bergerak tapi bisa melawan gravitasi. Pak, bisa angkat kedua tangannya. Kalau saya belum menyuruh turunkan tangan, jangan turunkan ya Pak. Ke depan, ke depan. Turunkan Pak. Kemudian kita cek skala 4, yaitu bisa bergerak dan melawan gravitasi. Pak, bisa angkat tangannya. Gerakan dari arah belakang ke depan. Kemudian skala 5 bisa bergerak pun. Pak, bisa gerak, terserah gerakannya. Gerak. Baik, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan ekstremitas alat gerak pasien. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.